Bapak Ibu Saudara kekasih. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara kekasih. Teman-teman juga boleh di dalam room ini mari share terus firman Tuhan ya. Agar setiap jiwa juga yang ada di dalam room ini mereka juga dapat membaca firman Tuhan. Karena waktu pada saat mereka mendengarkan firman Tuhan, iman timbul akan pendengaran firman Tuhan. Teman-teman boleh? Boleh. Nah buat teman-teman yang belum percaya tetap setia, jangan kemana-mana. Di sini room saudara, panggil teman-temanmu. Berapa teman-temanmu, mau ada 100, mau ada 1000, panggil. Mereka ada di tempat yang tepat. Jadi setiap saudara dan saya yang ada di dalam room ini yang sudah mengenal Yesus Kristus, kita akan terus menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang, kepada semua jiwa, agar mereka juga mengalami janji, kasih, anugerah yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Kita akan membongkar bagaimana dengan kebohongan murtadin ini. Karena murtadin ini sangat dibanggakan oleh orang Kristen, sangat disanjung oleh orang Kristen karena berhasil memurtadkan orang Islam dengan jumlah yang banyak. Artinya di sini murtad massal. Kemudian murtadin itu di sini menampilkan dua foto. Yang pertama di sini fotonya yang pertama itu ada pakai pakaian putih, kemudian yang keduanya pakai pakaian merah. Jadi orang Kristen itu sangat mengagumi murtadin ini karena berhasil memurtadkan banyak orang Islam. Nah, jadi buat teman-teman sekalian bisa kita baca di beritanya ini bahwa yang pakai pakaian putih ini terjadi di Israel. Jadi orang Kristen itu dibaptis ulang. Nah, kemudian ibu murtadin ini ngambil gambarnya seolah-olah sudah terjadi murtad massal, supaya disanjung dan dibanggakan oleh orang Kristen. Jadi ini bukan terjadi di Indonesia dan ini bukan murtad, tapi di sini orang Kristen itu dibaptis ulang. Kemudian si ibu ini juga mengatakan bahwa dia ini sudah bertemu dengan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Pada saat pertama saya bertemu dengan Yesus di tahun 2000, saya pergi ke semua gereja saya datangi tanpa saya tidak tahu itu gereja Protestan, gereja Katolik, gereja Ortodoks, gereja Pentakosta, semua saya datangi. Saya bertanya kepada mereka, bilang ada yang datang dalam diri saya seperti ini, ada yang datang dalam diri saya seperti ini. Saya melihat suatu penglihatan seperti ini. Saya sampaikan bagaimana apa yang saya lihat, saudara kekasih. Tetapi itu tidak memuaskan jiwa saya. Setiap jawaban yang mereka sampaikan dalam diri saya tidak puas. Kepuasan saya terima pada saat Roh Kudus sendiri yang melawat saya. Jadi yang mengajar saya yang untuk memahami firman Tuhan yaitu Roh Kudus. Nah, penting setiap manusia harus berjumpa, mengenal pribadi Yesus Kristus. Mungkin kalau saudara berkata, tidak mungkin. Banyak orang yang tidak percaya dengan kesaksian saya. Tapi saya tidak peduli, saudara mau percaya, tidak percaya, yang jelas saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara kekasih. Yang jelas saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara kekasih bahwa saya pernah bertemu dengan Yesus. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ibu Murtadin ini. Terkadang saya itu kasihan kepada saudara kita yang di Kristen ya. Mereka itu dibohongi oleh murtadin seperti ini. Jadi ibu ini mengatakan sudah bertemu dengan Yesus secara langsung. Bahkan ibu ini pergi ke setiap gereja menyampaikan apa yang dia lihat dan mengatakan bahwa dia bertemu dengan Yesus. Tapi banyak orang tidak percaya dengan kesaksian ibu ini, termasuk saya. Tidak sedikit pun percaya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Murtadin ini. Dan ibu ini tidak tahu sebenarnya gambar Yesus yang populer sekarang ini asli atau tidak. Atau itu gambar Yesus yang asli. Itu hanya lukisan dari Leonardo da Vinci. Ketika Yesus disalibkan, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia itu menebus dosa dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Jadi mungkin ibu ini tidak paham apa alasan Yesus itu disalibkan, apa penyebabnya Yesus itu disalibkan. Apakah Yesus mengatakan dia menebus dosa manusia? Bukan. Yesus itu disalibkan orang Israel. Bahkan Yesus itu merasa sangat ketakutan dan gemetar ketika disalibkan. Kita lanjutkan. Sebagaimana waktu Tuhan disalibkan di Bukit Golgota, begitulah keadaannya dia menghampiri kehidupan saya. Roh Kudus akan tercurah dalam kehidupan setiap manusia jika mereka benar-benar haus dan rindu akan kebenaran firman Allah. Nah, itu saya alami 13 tahun baru terjadi.
Waktu pada saat 13 tahun itu terjadi pencurahan itu, di situ saya menemukan kekasih jiwa saya yang sejati. Di situ saya mengalami perjumpaan yang luar biasa. Bahkan waktu pada saat saya menyembah dia, roh saya dengan roh dia berhadapan, bertemu. Roh saya dan roh dia bertemu dan kami bercakap-cakap luar biasa. Saya berkata-kata dalam bahasa roh. Saya mengalami kepuasan dalam jiwa saya. Ini nggak dimiliki oleh semua orang. Tidak dimiliki oleh semua orang. Hanya orang yang haus akan kebenaran. Hanya orang yang lapar. Dan hanya orang yang mau mencari mutiara itu. Maka dia akan mengalami kuasa Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus adalah materai buat saya dan saudara. Roh Kudus adalah materai buat saya dan saudara. Bukan cuma saya, hamba Tuhan siapapun dia tidak akan mengalami. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ibu Murtadin ini. Jadi Ibu Murtadin ini sudah bertemu dengan Yesus, di mana dia itu bertemu secara roh antara ruh ibu ini dengan roh Yesus, di mana mereka itu berhadapan dan bercakap-cakap, bercerita. Ya, kita tidak tahu apa yang mereka ceritakan. Tapi kepada teman-teman di sini, kebohongan Murtadin itu memang tiada henti-hentinya. Saya yang kasihan kepada saudara kita yang di Kristen itu yang dibohongin. Coba tanya apa yang diceritakan dengan Yesus. Kemudian dicerna apa yang disampaikan oleh Murtadin ini masuk akal enggak? Yesus itu disalibkan bukan atas kemauan dia. Dia itu disalibkan oleh orang Israel. Bahkan Yesus sangat ketakutan dan orang Israel mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak haram. Ibundanya adalah tukang zina. Jadi siapa yang memuliakan Yesus itu? Orang Israel, Kristen apa Islam? Islam sangat memuliakan Yesus ini. Orang Kristen aja nggak seperti itu memuliakan Yesus. Kenapa? Karena orang Kristen itu hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus, bukan disampaikan oleh Yesus. Makanya kalau Ibu Murtadin ini mengatakan bertemu dengan Yesus, Ibu Murtadin ini salah obat. Jadi rumusnya orang murtad itu cuma satu jengkal antara perut dan selangkangan. Kalau sudah cocok dua-duanya, mereka itu berpindah ke agama Kristen. Kemudian mereka itu membuat kesaksian seolah-olah bertemu dengan Yesus, bahwa sudah berjumpa dengan Yesus. Pernah nggak Murtadin itu murtad karena Alkitab? Nggak pernah. Kenapa? Karena kalau dia mengatakan murtad karena Alkitab, di Alkitab itu hanya 18% firman Tuhan mereka. Yang lain perkataan manusia, setan, perkataan malaikat, hanya 18% perkataan Tuhannya. Dan Alkitab ini banyak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Makanya Murtadin itu tidak berani memberi kesaksian karena Alkitabnya. Makanya mereka bertemu dengan Yesus. Jadi kepada teman-teman di sini kita akan membongkar terus bagaimana dengan kebohongan para murtadin ini, supaya apa? Saudara kita yang di Kristen itu tidak dibohongin sama mereka ini lagi. Kasihan kalau mereka itu dibohongin. Kalau memang murtadnya itu karena jodoh, bilang aja, saya murtadnya karena nikah. Saya murtadnya karena mencintai orang Kristen. Langsung bilang aja, nggak usah dibuat kesaksian palsu seperti ini. Ini kesaksian dusta ini. Saya lebih suka kalau orang murtad itu bilang, saya murtad karena jodoh. Jelas maksud dia apa, kenapa dia murtad. Daripada membuat pengakuan seperti ini di media sosial, ini memalukan ini. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.